Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Benua dimanapun pian berada sabarataan. Pagi hari ini ulun hendak membahas sebuah topik yang pro dan kontranya juga luar biasa, yaitu tentang kematian seorang santri di pondok pesantren di Kediri. Dan lebih daripada itu, kita hendak juga membahas alasan atau faktor-faktor kenapa bullying atau kekerasan itu masih terjadi di pondok pesantren dan mudah-mudahan kita kawal mengatasinya. Please check it out. Pemirsa motivator Benua dimanapun pian berada, kurang lebih setahun yang lalu ulun itu pernah membahas satu topik berkaitan lawan kekerasan yang ada di pondok pesantren ini, dan ketika itu ulun masih banyak dikritik orang lah. Artinya orang melihat kalau kita itu mengkritik pondok pesantren itu seakan-akan sama lawan mengkritik kemajuan umat Islam, atau sama dengan menyalahkan orang-orang alim atau bebuan pendiri pondok pesantren dan lain-lain. Jadi sebenarnya ketika kami mengeluarkan kritikan itu atau membahas tentang persoalan seputar kematian santri di pondok pesantren ataupun kekerasan yang masih terjadi di pondok pesantren itu, harusnya tuh kita bedakan dulu. Jadi memang ada hal-hal yang masih minus dalam pendirian pondok pesantren atau sistem yang ada di dalam pondok pesantren tersebut, karena jelasnya tuh ada sesuatu yang sempurna. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan pondok pesantrennya itu jelas banyak banget, dan itu kada kawa dihitung lawan jari, istilahnya tuh banyak banget jasa-jasa pondok pesantren. Kemudian kayak apa pondok pesantren tuh melahirkan tokoh-tokoh penting di negara Republik Indonesia ini, itu kada kawa dikisah lagi, sudah banyak banget. Nah, cuma kan tentunya ngarannya sistem bikinan manusia ini ada terus yang kurangnya gitu. Nah, tugas kami di channel ini adalah kita coba membongkar itu, karena mungkin kada banyak orang yang wani membongkar itu atau orang yang wani bersuara, sehingga kasus-kasus yang bullying, kekerasan, bahkan ada yang berakibat kematian ini ulun lihat itu terus terjadi dari tahun ke tahun. Jadi angkanya itu kada menurun, malah di dalam beberapa tahun terakhir itu semakin banyak angkanya, malah semakin ngeri gitu. Kalau dulu mungkin ada yang berdarahan telinganya, nah sekarang di tahun ini ada yang mati. Itu artinya kan ada sesuatu yang salah di situ, dan kita harus wani bersuara untuk itu. Nah, kasus yang terjadi di Kediri ini ulun kada membahas tentang per kasusnya lah. Tapi mungkin ada baiknya sebelumnya kita flashback dulu. Jadi si santri ini di pondok pesantren Kediri ini, ulun kada disebutkan nama pesantrennya, ditagur oleh bebuan seniornya. Ada beberapa orang, mungkin kalau biasanya di pesantren itu ulun pun bakas jebolan santri juga, jadi tahu di situ ada ngarannya tuh bagian keamanan. Nah, bagian keamanan ini adalah bagian yang mungkin paling ditakutani oleh santri, karena inya bertugas mengawasi masalah disiplin di pondok tersebut. Misalnya dalam kasus di Kediri ini, si santri ini terlambat sholat atau mungkin kada umpatnya sholat berjamaah. Nah, ketika itu jadi si bagian keamanan ini keliling pondok, menemukan ada santri yang ada sholat pada saat itu, kada umpat sholat berjamaah. Akhirnya si santri ini diberikan hukuman, diberikan teguran supaya jangan mengulang lagi. Nah, kemudian entah kenapa di hari berikutnya itu si santri ini ketemuan lagi kada sholat berjamaah lagi. Akhirnya naik pitam si bubuan kakak-kakak senior tadi, lalu dipanggil ke dalam sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan inilah ibarat kayak di kepolisian itu penyidikan segala macamnya dilakukan, investigasi, interogasi macam-macam, alasannya kenapa kada sholat berjamaah. Habis itu gergitan kakaknya ini, langsunglah terjadi siksaan demi siksaan, sehingga berakibat ujung-ujungnya itu kematian oleh si santri ini. Dan kebiasaan juga pondok itu hendak menutup-nutupi kejadian tersebut dengan alasan mungkin aib bagi pondok, dengan alasan mungkin
nang diulah lebih mulia lagi tuh supaya siar Islam kada mati dan lain sebagainya. Nah, tugas kita itu adalah membongkar itu. Karena bagaimana sebuah penyakit itu mau diobati kalau kita kada hendak membongkarnya. Yang pernah ulun investigasi itulah kekerasan yang ada di pondok pesantren ini terjadi itu pertama karena biasanya santri itu ketika sudah masuk membaur ke dalam lingkungan pondok, ada nyanyian-nyanyian, ada yel-yel, di situ yel-yel kebanggaan terhadap pondok tersebut, ada semacam nasihat-nasihat dari ustadz, dari kiai-kiai yang biasanya itu menanamkan rasa bangga terhadap para santri untuk ambil bagian di dalam pondok tersebut. Ada rasa memiliki, rasa kebanggaan, rasa himmah, rasa sayang terhadap pondok yang mengakibatkan inya merasa kelawas-kelawasan lah, mungkin 3 tahun, 4 tahun di pondok, itu inya merasa pondok ini adalah sesuatu yang sudah sempurna dan kada boleh seorang pun nah coba-coba menentang lawan otoritas di pondok tersebut, sistem tersebut. Nah, kebanggaan-kebanggaan ini yang berefek kepada sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh kiai, diperintahkan oleh pimpinan pondok, diperintahkan oleh kakak-kakak senior, maka tidak ada pilihan lain bagi kami harus wa ata'na, kami harus taat terhadap perintah tersebut atau doktrin yang berlangsung di pondok tersebut. Nah, konsep sami'na wa ata'na dan sistem rasa memiliki atau rasa bangga inilah nama olah ngalih kita untuk mengkritik pondok pesantren, ngalih kita untuk mencari celah titik lemahnya pondok pesantren, dan ngalih kita untuk memberikan masukan-masukan bila ada terjadi kelemahan yang ada di dalam sistem pondok tersebut. Biasanya berpuluh-puluh tahun udah banyak terjadi penyakit, karena penyakitnya udah luar biasa, hanya orang tua nih membongkar. Senioritas. Jadi ada senioritas di situlah, ada kakak tingkat, ada bagian keamanan, ada ketua lajnah, ketua apapun ngarannya yang ada di pondok tersebut, kayak organisasi atau dewan kehormatan atau apapun ngarannya, nang wajib untuk dihormati, wajib untuk ditaati perintahnya. Jadi konsep ini nih meolah santri itu kada wani bakuriaknya, kada wani bapander. Jadi dia mah jadi pondok apabila terjadi kekerasan atau apapun nang hal nang kada pas sebenarnya dilakukan lawan kita, lawan mungkin kita sebagai orang yang lemah, kita kada wani bersuara. Karena doktrin itu sudah terlanjur masuk ke dalam otak. Nah, itu bisa didesain secara sengaja atau kada sengaja. Artinya pondok tuh memang menggariskan ketaatan terhadap pondok itu bukan mencuci otak, tapi memang begitulah yang dianggap baik gitu nah di pondok itu memang harus dilakukan. Sehingga inya kada sadar bahwa otaknya itu sudah terbrainwash atau tercuci otak di dalam pondok tersebut, walaupun si pondok ada istilah untuk melakukan cuci otak itu yang pertama. Imbah itu yang kedua, itu kemungkinannya adalah karena overload, kapasitas overload di dalam pondok itu. Misalnya jatah kamar itu misalnya satu buah kamar cuma untuk 5 orang misalnya. Tapi karena gedungnya kada muat lagi, dikajal 10 orang di situ, lalu terjadilah overload. Sehingga lawas-kelawasan yang ngarannya karakter si santri ini macam-macam, ada nang indah bakas preman, ada nang orangnya nakal luar biasa, orang tuanya kada sanggup lagi mendidik di rumah, dimasukkan ke dalam pondok. Nah, orang-orang nang menyimpang inilah nang kemudian bisa jadi melakukan bullying atau kekerasan di pondok. Jadi overload kapasitas ini mirip aja juga kayak di penjara. Di penjara itu kan sejatinya orang hendak membaikkan orang, kan membaikkan manusia. Cuma karena kapasitasnya tuh overload, kebanyakan yang di dalam satu sel itu bergerumut, inya guringan, akhirnya terkumpulan di situ. Yang buhan pengedarnya ya juga di situ terkumpul. Orang buhan pemerkosa, perampok, pembunuh terkumpulan di situ. Sebagian ada nang hendak insaf, tapi jelas di antara sekian banyak tuh ada nang masih kekeh kada mau bertobat. Nah, inilah orang yang melakukan penularan virus kerusakan kepada napi-napi lainnya, atau dalam hal pondok pesantren kepada santri-santri lainnya. Jadi usahakan sebuah pondok pesantren itu idealnya jangan sampai overload. Jadi buhan pian berisi anak nang sekolah di pesantren, cek pang tempat keguringannya, kamarnya itu overload kada. Cukup kada di situ. Kalau memang kapasitasnya tugasan 7 orang misalnya, bila diisi 15 orang berarti anak pian jangan sampai masuk di situ. Nah, itu simpelnya seperti itu.
ngarannya manusianya banyak ini pasti ada yang malah lain kelakuannya. Nah, kemudian faktor berikutnya itu ada ngarannya itu student centered learning. Jadi pembelajaran berbasis kepada siswa, student centered learning ngarannya. Maksud berbasis kepada siswa ini artinya siswa-siswa ini terutama yang sudah senior, yang mulai kelas-kelas atas anak tamat itu inya diwajibkan untuk menjadi semacam orang yang mengabdi, artinya ditunjuk menjadi bagian ngarannya keamanan, ada yang menjadi bagian dapur, ada yang menjadi bagian olahraga, ada yang menjadi bagian kesenian, ada bagian apa namanya humas dan lain-lain. Itu kan diberi kepercayaan inya. Nah, karena inya itu diberi kepercayaan, otomatis inya ada merasa lebih dibanding santri-santri yang masih hanya-hanyar ini. Nah, di saat itulah ketika anak-anak yang masih anom ini diberi kepercayaan, lo inya untuk menginterogasi kepada si santri ini, terutama kepada santri-santri yang masih junior, itu besar kemungkinan emosinya masih tinggi, darah mudanya masih kuat, bisa jadinya emosi ketika itu. Nang asalnya sudah jelas garisan dari pondok tuh kada boleh memukul pakai rotan misalnya, kada boleh memukul pakai alat-alat pemukul yang berat-berat, timbul kayaknya emosi apakah atau si anak nang diinterogasi ini melawan kalau ininya membangkang, itu bisa jadi kena alat-alat pemukul itu bisa keluaran dan siksaan-siksaan bisa jadi datang kepada si junior nang kada bersalah, apa namanya, bisa jadi datang kepada si junior nang kada tahu apa-apa ini. Nah, karena itulah berwaspadalah ketika pian memasukkan anak-anak ke pondok pesantren. Cek tadi apakah di pesantren tersebut ada diberlakukan cuci otak, apakah di pesantren tersebut kapasitasnya itu kada mencukupi gasan si santri, apakah di pesantren ini dibiarkan santri-santri senior melakukan investigasi kasus, memberikan hukuman kepada santri-santri junior, ataukah santri-santri kita ini kada mendapatkan pendampingan dari para murabinya, dari para ustadz-ustadznya lebih senior lagi yang sudah matang emosinya. Nah, kalau ini sudah beres, silahkan buan pian masukkan anak ke pesantren tersebut. Artinya kita jangan coba-coba untuk memasukkan buah hati kita ke sebuah pondok yang ada kemungkinan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Nah, mudah-mudahan sekelumit kisah dari pesantren di Kediri ini membuka mata hati kita bahwa memang ada hal-hal tertentu lagi yang harus dibenahi dari sistem di pondok pesantren kita, dan mudah-mudahan kedepannya pesantren kita semakin baik dan banyak mencetak generasi-generasi emas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.